namanya Pirya. Pirya. Piring pepaya. Wah, emang mantap Pirya. Halo guys. Ini semua tentang rasa dan ekspresi yang tumbuh menjadi cinta. Seperti cinta kita kepada Indonesia. Wih, keren nggak? Buat tepuk tangan buat saya. Terima kasih, terima kasih. 1 juta penonton memberikan tepuk tangan untuk saya. Terima kasih banyak. Hai kalian semua yang sedang menyaksikan podcast Wonderful Indonesia. Wah, ini spesial banget. Apalagi kita juga sudah spesial bersama Bapak Menteri kita, Mas Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, tepuk tangan dulu dong. Oke, Mas Sandi sehat ya? Sehat, atur nuhun pisan. Siap. Semangat. Semangat harus selalu. Dan yang spesial juga di tengah-tengah kita ada yang paling cantik jelita, Mbak Ayu. Apa kabar? Oh, baik. Luar biasa Mas, prestasinya keren banget. Tapi yang luar biasa ini Mas. Oh, ini produknya ya? Nah, ini yang bikin minum saya nikmat banget. Thank you banget. Dan ini ada ciri-ciri khasnya nih, selalu disisain warnanya ya. Bener, ada khas natural. keramik natural tanah liatnya. Tanah liatnya betul. Betul. Thank Kalau you. boleh tahu ini Ya. tanah liatnya dari mana? Dari Sukabumi. Memang Sukabumi mah paten ya. UNESCO Geopark. Wih, mantap. Global Boleh Geopark. kita minum bersama-sama dulu Boleh. Ciletuh. untuk kesehatan. Ciletuh. Sukabumi. Mangga. Oke, ini udah seger nih, kita mulai ngobrol-ngobrolnya di podcast Wonderful Indonesia. Ini kita ngobrol dulu sama Mas Sandi nih. Siap. Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Nah, ini digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Betul ya Mas ya? Dan Betul. sebelumnya juga pernah ada gerakan 100% Cinta Indonesia. Nah, apakah gerakan ini sebenarnya pengembangan apresiasi UMKM sebelumnya dari gerakan 100% Cinta Indonesia yang memiliki tujuan yang sama? Jadi kita ingin naik kelas ya, karena Indonesia ini negara yang sangat kaya raya ya. Dari segi sumber daya alam, sumber daya manusianya, ada 64 juta lebih UMKM. Tapi kita ini pasar yang berkembang secara luar biasa di 10-20 tahun terakhir. Tapi kita dari segi produk-produk belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita banyak sekali produk-produk kita yang masih datang dari luar negeri. Nah, Pak Presiden ini melihat bahwa produk-produk kita mulai dari kriya, fashion, maupun kuliner dan 17 subsektor yang lain nggak kalah kok sama produk-produk dari luar negeri yang kita impor. Nah, ini adalah sebuah alarm buat kita bangun dari tidur yang nyenyak. Bangga buatan Indonesia, untuk pariwisata kita bangga berwisata di Indonesia, dan kita ingin mengangkat para pelaku-pelaku ekonomi kreatif, pelaku-pelaku UMKM untuk mulai diapresiasi produknya yang sudah sebetulnya berkelas dunia, kualitasnya kualitas ekspor, dan menjadi pilihan utama dari masyarakat Indonesia. Jadi nggak keren kalau nggak pakai buatan Indonesia. Setuju. Itu yang paling penting, kita jadi tuan rumah di negara sendiri ya. Iya, Mas? betul. Jadi Dan- kita harus bangga pakai produk Indonesia. Iya, dan ini yang jadi hit sekarang, bahwa kalau anak-anak muda juga sudah mencintai produknya sendiri, ini kan adalah mindset. Dan dengan mindset ini, mereka mulai mengubah perilaku berbelanja. Dan begitu perilaku berbelanjanya berubah melalui e-commerce, mereka akan cek dulu, ini buatan Indonesia bukan? Ini buatan Indonesia bukan? Jadi apa yang digaungkan oleh Pak Jokowi langsung menjadi gayung bersambut, karena kita semua sebagai rakyatnya benar banget. Kita ingin bangga buatan Indonesia, dan kita ingin bukan hanya cinta produk Indonesia karena kesian, bukan hanya karena ya pencitraan, tapi justru karena punya kualitas dan berdaya saing, dan desainnya desain kekinian. Wah, mantap. Ini saya langsung terinspirasi bikin pantun, boleh saya? Boleh. Mas Adi itu kan jago pantun. Wis. Saya emang udah siap, langsung pas barusan ada sari patinya berupa pantun. Yes. Kalau kita mukulin baja, Cakep. perbuatan yang sia-sia. Cakep. Ayo kita mulai belanja. Saya kasih. Bangga buatan Indonesia. Hey,
Bunga endemik dari Bengkulu namanya Rafflesia. Kalau lagi mekar ukurannya raksasa. Dukung terus program Bangga Buatan Indonesia agar UMKM bangkit, Indonesia sejahtera. Oke. Ayo silakan. Saya I have nothing. Saya yang balas. Saya balas diri saya sendiri. Waduh, Ini siap. balas diri sendiri. Siap. Pergi ke hutan ketemu panda. Siap. Pandanya besar, banyak makannya. Wah, cakep. Kalau nyari entrepreneur keramik termuda, pasti Ayu Larasati yang jadi pilihan. Waduh, mau balas tapi gimana ya? Paling enak makan ikan teri. Cakep. Kalau lihat cakalang jadinya males. Asik. Tadinya kita mau ngebales Pak Menteri, tapi nggak enak kalau kita ngebales. Salah ya? Iya, salah. Belum persiapan, teman-teman, tenang aja. Emang susah lawan pantunnya Mas Menteri ini. Susah. Saya di sini nih namanya CPO. Apa tuh? CPO, Chief Pantun Officer. Wah, iya. CEO, COO, CMO, ada sekarang baru CPO. CPO. Chief Pantun Officer. Oke, siap. Tapi sebelum kita lanjut lagi ngobrol Mas Menteri, ini kita ngobrol juga sama Mbak Ayu. Mbak Ayu ini luar biasa. Tapi saya pengen tahu dulu nih pandangannya kamu tentang kepedulian pemerintah menggerakkan Bangga Buatan Indonesia. Yang dari tadi disebutin Bangga Buatan Indonesia. Menurut aku sih cukup baik ya, karena setelah pandemi kan memang UMKM lokal agak menurun, terdampak lah dengan adanya pandemi. Tapi memang pemerintah tuh mereka bekerja sama dengan platform-platform digital, kayak contohnya mau belajar apa, maksudnya itu ada training-training untuk para pekerja seperti itu. Nah itu tuh sebenarnya menurut aku ya sangat-sangat beneficial. Karena apa? Karena orang kan mikir kalau misalnya memang terputus kerja karena di bidang formal profesionnya terhenti, pasti kan mikir di bidang non formal dan vocational. So jadinya kalau vocational tuh pasti larinya ke kelas lepasan online yang bisa sesimpel kayak ngelihat video YouTube yang bisa tutorial yang memasak lah, terus bisa bikin usaha dari rumah dengan memasak gitu. Jadi kayak ngajar juga yang bikin keramik gitu-gitu. Ngajar juga sih, tapi baru mulai karena kemarin kan di workshop sempat tutup karena pandemi. Terus sempat ngajar online juga. Lalu kemudian baru bulan kemarin mulai buka lagi di studio. Nah, jadi vocational ini beberapa muridku juga akhirnya buka studio sendiri dan jalanin bisnis keramik sendiri. Jadi kayak kerjasama melalui platform digital yang sifatnya training, yang vocational, non formal, menurut aku sangat penting banget. Juga platform-platform e-commerce, marketplace, kerjasama dengan seperti itu kayaknya penting banget pas masa-masa kayak gini transisi. Dukungannya cukup signifikan sih, karena dari beberapa platform itu ada 8 kalau nggak salah ya. Jadi 8 platform itu cukup beneficial untuk entrepreneur seperti kami. Wah, mantap, keren. Beda ya, ngomongnya tuh enak gitu ya, aduh luar biasa. Kita lanjut lagi ke Mas Menteri nih, Mas Hadi nih. Tadi sudah disebutin juga. Iya. Katanya usaha UMKM itu mengalami penurunan, apalagi selama pandemi. Jadi sebenarnya kondisi sebenarnya pelaku usaha produk lokal UMKM di Indonesia itu seperti apa sebelum pandemi, Mas? Terus juga yang tadi dibilang 80% UMKM mengalami penurunan pendapatan selama pandemi. Nah itu juga gimana? Jadi tepatnya 84,7%. Dan nangis dengernya juga ya. 47% dari UMKM kita yang jumlahnya 64 juta ini harus tutup sementara. Jadi sebagian masih bisa bertahan, tapi setengahnya ini tutup sementara karena penurunan permintaan secara signifikan. Nah, saya mengapresiasi ini apa yang Mbak Ayu sudah lakukan, karena justru di tengah-tengah pandemi Mbak Ayu terus berkarya, melakukan inovasi, melakukan adaptasi. Karena kalau saya lihat UMKM ini kan tulang punggung ekonomi kita. UMKM ini 97% lapangan kerja itu ada di UMKM. 60% kontribusinya terhadap PDB kita. Jadi ekonomi kita itu bukan perusahaan-perusahaan besar loh, yang kontribusi terbesar itu justru dari UMKM. Dan UMKM ini dari skala usaha mereka ini beragam, ada yang dari ultra mikro, sampai ya ini kalau kita bicara ultra mikro ini yang gurem ya gitu ya. Terus mikro, kecil sampai menengah. Ini
luar biasa dampaknya bagi sektor terutama pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, saya yakin bahwa dengan kita gerak bersama, gerak cepat ya, saya selalu bilang gercep. Kita harus gercep, kenapa? Kalau kita tunggu, ini sektor akan lebih terpuruk. Dan pada satu saat, mereka tadinya mantap, makan tabungan, menjadi manset, makan hasil jual aset. Wah. Nah, ini kan Harus nyiapin singkatan juga. Nah, jangan sampai, karena kalau udah jual aset, apalagi kayak misalnya dari Tanah Liat Sukabumi, tiba-tiba udah nggak punya lagi alat produksinya, ini kerusakannya kerusakan permanen. Jadi saya bilang kita harus segera bergerak untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Nah, saya yakin para UMKM ini sebetulnya jiwanya tuh jiwa yang tangguh dan punya spirit entrepreneurship-nya itu sangat resilient atau sangat mereka ya betul-betul ulet gitu. Jadi saya yakin mereka akan bangkit kembali, dan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia ini kita harapkan sebagai bagian daripada pemerintah hadir untuk memberikan jawaban dan memastikan bahwa UMKM kita terselamatkan. Itu yang kita ingin lakukan supaya ini kan produk-produk Kria ini salah satu yang banyak diekspor justru. Jadi kalau kita lihat kan produk-produk Kria kita nggak kalah. Mulai dari furniture, ini juga seperti cangkir dan produk-produk yang saya lihat ya nilai tambahnya tinggi sekali ini. Kan dari Tanah Liat tapi dengan kreativitas dan inovasi jadi produk yang punya nilai jual yang sangat tinggi. Nah, ini yang menjadi satu keunggulan daripada ekonomi kita. Jadi ternyata memang tulang punggung Indonesia itu ekonominya di UMKM. UMKM dan 70% dari UMKM itu adalah ekonomi kreatif. Mungkin kalau boleh sharing juga ya, memang kondisinya sangat sedih, tapi kalau hari ini di podcast kita justru kita harus bangkit semangat. Ya, itu yang mau kita ajak ke teman-teman semua ya. Justru kita ingin menebar semangat, menebar motivasi, dan saya yakin nih di tangan-tangan Mbak Ayu, Omes, ini kita kebangkitan kita bisa lakukan satu percepatan gitu, satu akselerasi, karena pandemi ini ternyata mengakselerasi inovasi kita, mengakselerasi digitalisasi. Jadi kita lihat ekonomi kita akan jauh lebih berkualitas pasca pandemi. Tapi kita ngobrol juga sama Ayu. Tadi kan Mas Menteri udah bilang bagaimana, kebetulan saya juga pelaku UMKM. Berasa banget seperti apa kemarin, nangis-nangis bareng sama semua karyawan. Gimana kita harus bertahan, berdarah-darah semuanya. Apa yang harus dilakukan? Mungkin Ayu juga begitu. Mungkin juga ada karyawan, ada teman-teman yang membantu ekosistem. Ayu sendiri gimana sih mempertahankan dan mengembangkan produk di tengah pandemi ini, yuk? Sebenarnya tadi dibilangin ekosistem tuh ngaruh banget sih, karena kita nggak ada satu sama lain, kita nggak ada siapa-siapa kecuali satu sama lain gitu kan. Boom. Jadi kayak teman punya bisnis F&B, kita support. Terus nanti mereka juga support kita kolaborasi. Sebenarnya dari hal-hal kecil seperti itu kita terus bisa untuk survive. Tapi juga kemarin ada sebuah shift di mana kita klien-klien kita kebanyakan F&B, dan F&B sangat ter-affected karena kalau mereka kan selalu order tablewares kayak cups, plates gitu-gitu di restoran ya. Karena mereka terdampak, jadi project-project kita kena. Lalu kita shift ke direct selling, which is ke consumer langsung. Karena mereka kan stay home, kebanyakan stay home. Jadi mereka ngeliatin piring di rumah, kok bosen ya, ganti piring gitu. Jadi terus banyak yang baking kan, jadi banyak masak di rumah, kegiatan-kegiatan kayak gitu. Jadi kita develop kayak products yang lebih fokus untuk penggunaan rumah. Jadi kayak mulai dari baking, cooking, baking tray, semua alat-alat memasak gitu yang di rumah kita coba explore. Jadi memang harus benar-benar bertumpu pada inovasi sih ujung-ujungnya. Nyambung benar kata Mas tadi kan, semuanya berinovasi, beradaptasi, bahkan ke digitalisasi. Benar. Iya, itu juga kita memang lebih kenceng di online sejak pandemi dibanding ke offline store kita. Jadi ada shift itu juga. Terus ada beberapa flow-nya di streamlining di online-nya juga. Jadi lebih mudah untuk customer membeli langsung dari rumah.
gitu sih. Tapi sebelum lanjut ya, Iya. ini sebetulnya harusnya ditanyakan di awal. Tapi saya penasaran, nggak apa-apa saya tanyain di tengah. Iya. Di antara semua bisnis, kalau kita ngomongin anak muda, F&B, Iya. kopi kekinian, Iya. bikin sepatu, produk Indonesia keren-keren semuanya. Iya. Nah, kamu sendiri kenapa tiba-tiba memilih kok mainnya di keramik? Gue juga nggak tahu, kayak mungkin gue anti mainstream ya kayak. Anti mainstream ya, anak indie nih. Enggak, tapi memang backgroundku waktu itu di product design dan gue juga makers juga. Jadi waktu itu sempat main di kayu, di bengkel, besi dan keramik itu salah satunya. Nah, sempat waktu itu bekerja di sebuah agency, kemudian pengen bekerja lagi dengan tangan, bikin sesuatu karena bosen pakai komputer terus gitu kerjanya. Nah, akhirnya balik ke keramik karena bisa dikerjakan dari rumah dan modalnya bisa di scale. Jadi nggak harus pakai capital yang besar dibanding besi atau kayu atau material yang lain gitu ceritanya. Oh gitu. Iya. Emang anti mainstream aja ya Iya. awalnya. Oke. Banyak teman-teman modusnya alias modal usaha pinjol. Pinjaman online. Itu banyak banget. Iya. Apalagi yang ngebles, ayo silakan pinjaman online mulai dari sekarang. Hati-hati. Banget. Nah, pemerintah menyikapi si pinjaman online ini seperti apa, dan apakah ada fasilitas modal usaha juga yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Justru ini yang Kang Omes yang kita lagi ingin kerjakan secara sangat serius ya. Jadi kan sebetulnya para entrepreneur ini atau UMKM punya 3 kendala lah. Apa aja? Kendala pertama itu adalah biasanya kendala terhadap SDM-nya mereka. Mereka nggak memiliki know-how, nggak bisa melakukan setting up perusahaannya dari awal. Nah, yang kedua adalah akses terhadap pasar. Ini kendalanya, dia nggak bisa memasarkan produknya. Mereka punya kreasi, tapi gimana ya masarinnya? Dan ini sangat terbantu sekarang dengan digitalisasi. Nah, yang ketiga adalah akses terhadap pembiayaan. Nah, kami melihat bahwa ekonomi kreatif ini harus kita bantu aksesnya pembiayaan. Kita punya beberapa program-program yang langsung menyentuh permasalahan akses pembiayaan. Salah satunya adalah bantuan insentif pemerintah. Terus kita kerjasama dengan penyedia dana, baik itu pinjaman maupun juga modal. Karena saya waktu memulai usaha, sebelum tugas di kementerian ini kan saya juga pengusaha dulunya. Saya memulai usaha waktu saya di PHK. Waktu itu saya nggak punya tabungan sama sekali. Akhirnya saya memulai usaha 100% dari keadaan yang sangat terpuruk. Nah, saya pinjam kiri kanan dan akhirnya memulai usaha dari hanya 3 orang karyawan. Nah, dari situ saya belajar bahwa pada saat yang sama pemerintah itu harus memberikan fasilitasi. Bukan pemerintah yang minjemin ya, tapi pemerintah membuka akses pendanaan dari siapa? Dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi perbankan, institusi keuangan, baik itu institusi perbankan atau non perbankan, institusi pembiayaan syariah. Nah, kembali ke pinjol, ini sangat harus kita sikapi dengan hati-hati. Pinjaman online oke. Yang betul-betul memiliki pengakuan dari OJK. Tapi banyak banget pinjol itu yang di launch bukan dari Indonesia. Tiba-tiba mereka punya nasabah di sini melalui platform aplikasi dan mereka mendapatkan nasabahnya, memberikan satu paket yang sangat-sangat mahal dari segi bunga. Nah, pengusaha itu kan awalnya ya udah terima dulu, nanti kumaha engke gitu ya. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Gitu. Nanti. Ya. Kalau saya sangat khawatir. Nah, teman-teman ini akhirnya terjerat pinjaman online abal-abal ini. Akhirnya dia disita mobilnya, disita unit-unit usahanya yang lain. Jadi saya ingin pemerintah juga hadir, kita memberikan solusi pembiayaan. Beruntung ada pengusaha-pengusaha seperti Ayu yang ya sudah menyisihkan modalnya dan dengan kekuatan kreativitasnya dan inovasinya terciptalah produk-produk sekelas ini gitu. Nah, saya punya anak nomor 2 namanya Amira, juga sekolah desain, dan ternyata di tengah-tengah pandemi ini produk-produk desain yang terkurasi dengan baik itu memang masih diminati. Jadi saya ingin memberi semangat kepada para pelaku ekonomi kreatif. Yuk kita sama-sama berkolaborasi dan kita
bisa bangkit dan mampu menjadi pandemic winner. Pokoknya di podcast Wonderful Indonesia ini kita bangkit dan semangat, udah tinggalkan itu semua keterpurukan, ya kan? Yes. Nah, tadi ada ada poin yang bagus, Mas. Tadi kan salah satu permasalahannya adalah bagaimana cara memasarkannya. Nah, di zaman sekarang modern, Ayu sudah melakukannya, ya kan? Digitalisasi. Nah, pertanyaan kita ngomongin soal digitalisasi, sebenarnya perdagangan digital ini apakah berpihak kepada semua kalangan UMKM? Kita contoh Ayu, mungkin saya, mungkin kita sudah biasa menggunakan gadget. Nah, ini kalau yang di daerah-daerah gitu, Mas, gimana tuh mereka? Mungkin gimana ya pakai gadget gitu, masih pusing. Gimana kira-kira solusinya? Nah, saya lihat bahwa nggak ada cara lain selain pelatihan dan pendampingan. Nah, kami juga di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meningkatkan SDM ini melalui pelatihan dan pendampingan. Dan kita harus berbasis komunitas. Karena yang saya bilang tadi, seeing is believing. Sama kayak produk. Sekarang saya lihat nih produknya Ayu nih. Keren banget ya. Kenapa nggak Kemenparekraf bikin gitu terus tulis Wonderful Indonesia kayak atau apa yang sekaligus selain produknya betul-betul berkualitas, tapi ini juga mempromosikan misalnya 5 destinasi super prioritas yang ada di belakang sini nih. Borobudur, Labuan Bajo, Danau Toba, Mandalika, dan Likupang gitu. Nah, saya lihat bahwa memang pelatihan dan pendampingan ini akan sangat-sangat strategis dalam mendidik SDM kita. Saya yakin kita tuh punya DNA entrepreneurs. Bangsa kita ini bangsa pejuang, bangsa yang fight, dan jika kita dibukakan jalan, difasilitasi, luar biasa. 64 juta UMKM ini kan mereka tidak lahir, ya ada 1 atau 2 yang lahir berdasarkan by training atau by design, seperti Ayu. Tapi most of them, kebanyakan dari 64 juta ini adalah menjadi entrepreneur sebagai pilihan terakhir. Mereka nggak dapat pekerjaan. Akhirnya mereka memulai usaha sendiri dari usaha rumahan atau mungkin berjualan dan menjadi usaha mikro. Nah, ini yang harus kita sentuh dengan pelatihan-pelatihan bagaimana cara mereka untuk mendaftarkan usahanya, bagaimana mereka mendapatkan permodalan, bagaimana mereka mengelola keuangannya. Karena misalnya nih, Ayu udah punya satu produk, terus tiba-tiba disuruh produksi, biasanya produksinya mungkin 100, 1 bulan disuruh produksi 2000 gitu. Kan berarti dia perlu modal kerja. Kami di salah satu deputy bidang industri dan investasi ini ada Direktorat Akses Pembiayaan, dan kita tadi sudah sempat juga bahwa produk ekonomi kreatif kita beri sentuhan bantuan insentif pendanaan. Ada yang dapat 200 juta rupiah, ada yang lebih sedikit. Tapi yang penting mereka bisa terbantukan, apalagi di tengah-tengah pandemi. Nah, sekarang kita balik lagi ke Ayu, ya kan? Ayu tadi juga kita udah dengar Mas Menteri cerita tentang seperti apa kondisinya, bagaimana support dari pemerintah. Nah, ini kan kita di bulan April nih. Kita ngomongin bulan April, ini kan kalau di Indonesia April tuh terkenal Kartini. Nah, bulannya Kartini. Kamu itu kan salah satu Kartini UMKM Kria Indonesia. Gitu. Kamu memakai Kartini buat diri kamu tuh seperti apa? Menurut aku Kartini tuh sosok yang inspiratif banget karena dia tuh simbol perjuangan kaum wanita ya. Maksudnya ada satu value yang dia perjuangkan dan saya perjuangkan juga. Jadi benar setuju. Gitu. Nah, ini ngomongin soal Kartini, ngomongin juga soal perempuan, Mas. Kalau kita lihat memang entrepreneur banyak banget. Istri saya aja kayak sekarang, mau bikin cireng katanya di rumah. Banyak kan, bener. Ada berjualan hijab, banyak banget. Nah, untuk pemerintah sendiri bagaimana supportnya kepada para pelaku UMKM, khususnya perempuan-perempuan Indonesia? Harus ada keberpihakan ya. Bahwa saya sih percaya ya, ini kan Hari Kartini tanggal 21 April, kita sebagai bangsa sebetulnya sudah sangat maju dari segi kesetaraan. Kita dibandingkan Amerika, kita udah pernah punya presiden perempuan. Kita lihat bahwa penggerak-penggerak dunia usaha, ekonomi banyak sekali perempuan. CEO sekarang banyak yang perempuan. Dan saya menganut
satu paham bahwa to lead is to give example. Kita harus berikan kesempatan kepada perempuan hebat dan perempuan mandiri ini untuk semakin mengembangkan kreativitasnya dan inovasinya. Saya lihat memang selain di tempat kerja yang masih memberikan peluang lebih besar kepada laki-laki untuk naik pangkat, para pengusaha perempuan juga kesulitan dalam mengakses pinjaman. Dari 10 peminjam itu mungkin 6-7 itu justru dari laki-laki. Nah, saya belajar dari Muhammad Yunus, pemenang Nobel tahun 2006. Dia bilang, waktu saya datang ke sana ya, dia bilang bahwa yang paling amanah dalam berbisnis itu justru perempuan. Karena perempuan itu terbiasa mengatur keuangan keluarganya, terbiasa mengatur keuangan bagaimana biaya anak-anak sekolah. Dan dia juga kalau diberikan pinjaman, 99,9% itu balik. Sementara laki-laki ya kita nggak tahu datanya bagaimana. Tapi dia menyampaikan 99,9% perempuan itu balik kalau dipinjamin. Tapi pemerintah ya nggak ada cara lain selain berpihak, afirmatif. Nah, pembiayaan dari perbankan, akses pasar, juga tadi pakai produk-produk yang dikreasiin oleh perempuan hebat, perempuan mandiri. Jadi dari baju yang kita pakai, sepatu, saya pakai sepatu dari produk UMKM perempuan. Misalnya kalau bicara keramik, produk-produk kria, dan produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha perempuan. Saya punya hubungan baik dengan IWAPI, misalnya Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, dengan IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah. Itu mereka punya produk yang hebat-hebat gitu. Jadi caranya ya beli produk mereka. Jadi mau nggak mau kita harus berikan ruang yang besar, terutama untuk para UMKM agar mereka bisa naik kelas. Produk-produknya Ayu ya udah dipakai di restoran-restoran internasional ya. Iya. Pothead. Di McDonald's ya. Ya McDonald's pernah untuk salah satu mungkin tahun lalu ya. Ya, terus sudah ada satu hotel yang cukup banyak di Amerika dan di Kanada, Days Inn, itu pakai juga. Jadi saya salut ya. Kalau di luar negeri aja mau pakai produk Ayu, kenapa nggak kita di sini? Iya, gitu loh. Jadi kita nggak boleh terlalu memanjakan diri dengan barang-barang impor, barang-barang yang diproduksi oleh talenta-talenta terbaik kita, apalagi dari pengusaha perempuan. Yes, nih ya, saya coba ya teman-teman itu. Lebih enak nggak airnya? Dahaga hilang setahun. Udah cukup sekali teguk, setahun hilang dahaga, gak usah minum. Berkah. Wah, tuh gimana, Mas? Tiap bulan puasa jangan lupa itikaf. Wah, cakep. Supaya ibadahnya semakin sempurna. Cakep. Kalau nyari update informasi parekraf, Cakep. tentu cuma di podcast Wonderful Indonesia Solusinya. Jangan lupa subscribe guys. Oke, klik subscribe. Pencet tombol merah. Pencet tombol merah. Oh, udah biasa ya YouTuber. Waduh. Belum siap lagi. Langsung kasih pantun tiba-tiba. Mendingan pertanyaan aja ya. Boleh. Cari aman. Itu kan tadi Mas Adi bilang, bisnis kamu, produk kamu sudah jauh sampai ke luar negeri, bahkan dipajang di tempat-tempat yang sangat luar biasa. Itu triknya gimana sih, tipsnya gimana sih supaya produk kita dilirik sama orang luar? Sebenarnya lebih ke ini sih, jadi bisnisnya harus constantly evolve, jadi evolving terus gitu. Jadi saat kita kira, oh ini kita udah puas dengan produk ini, tapi ternyata nggak juga sih, it has to stay relevant. Jadi relevannya itu kadang-kadang berubah terus dengan kayak mungkin satu yang relevan hari ini, besok udah nggak relevan lagi gitu. Jadi kayak kita harus selalu up to date culture, dari segi apa yang di lokal dan di luar juga gitu. Jadi semuanya terinfluence, bahkan movie atau music juga iya gitu. Jadi dari sebuah karya tuh sebenarnya inspirasinya dari manapun, dari banyak hal gitu. Jadi sebanyak mungkin sih kita menyerap berbagai budaya dan itu dimasukin dengan budaya kita sendiri. Jadi ada semacam fusion gitu kali ya. Oh, kayak apa ya, ibaratnya akulturasi gitu. Iya, betul. Yang luar sama yang lokal digabungin, apalagi orang-orang luar ngelihat budaya kita, wah kan indah banget. Nah,
untuk pemerintah sendiri bagaimana cara mensupport para pengusaha lokal ini supaya bisa punya daya saing global? Kalau menciptakan produk-produk berkualitas dengan inovasi kreativitas itu entrepreneur lah. Pemerintah jangan sok tahu lah. Jangan saya pernah jadi pengusaha dan saya bilang ini pemerintah bukannya bantuin malah bikin repot perizinannya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kita fasilitasi apa yang bisa kita bantu. Misalnya selain dari akses pembiayaan tadi kita fasilitasi dengan perbankan, tentunya dengan akses pemasaran. Nah, kita punya kanal-kanal yang bisa kita lakukan, bangga buatan Indonesia, kita punya gratis ongkos kirim, dan lain sebagainya, yang model-model gitulah yang bisa kita bantu. Tapi yang menurut saya yang kita harus dorong adalah kemudahan-kemudahan dari segi perizinan. Agar para entrepreneur itu bisa mikirin urusan lain. Jangan dia mikir, aduh gimana ya, izin, aduh gimana ya, nanti tempat produksi saya didatengin Satpol PP misalnya karena belum lengkap perizinannya. Biar mereka fokus kepada desain yang saya bilang tadi authentic, khas banget, dan selain daripada relevan juga talkable. Jadi menjadi buah bibir gitu. Jadi mereka semua kreativitas dan kemampuan desain mereka curahkan untuk menciptakan produk dan jasa yang memang berdaya saing. Nah, pemerintah ngurusin yang lain, yaitu perizinannya dipermudah, pendaftarannya, hak kekayaan intelektual, desainnya, supaya produk desain seperti ini nih bisa dipastikan bahwa hak kekayaan intelektualnya itu ada di AYU. Jadi kalau misalnya dia dicontek, dibajak, ada perlindungannya, pemerintah hadir, pemerintah berikan kepastian hukum. Setelah itu kita juga harus mampu selain menciptakan pasar tadi yang saya bilang adalah bagaimana pemerintah bisa mengangkat mereka menjadi pemain-pemain kelas global. Karena dengan diaspora network yang kita punyai, ada duta besar di negara-negara lain, ada perwakilan-perwakilan dagang, ada juga perwakilan-perwakilan dari pariwisata kita. Ini kita gunakan networknya diaspora. Saya dulu pernah juga di luar negeri, kalau misalnya ditugasin nih, hei, pemerintah memanggilmu. Gunakan kesempatan pasarkan produk-produk ekonomi kreatif kita. Pasarkan destinasi-destinasi wisata kita. Oleh karena itu kita berikan points setiap kita merefer atau memposting sesuatu. Bangga kita di luar negeri. Nah, pemerintah mestinya membangun satu strategi yang sangat holistik agar ya bukan hanya keramik, ada kain batik, ada kain tenun, ada kerajinan. Endek di Bali ini sekarang udah kolaborasi sama Christian Dior. Kita lihat kemarin Testarossa Ferrari syutingnya di Sumba. Nah, per hari ini Louis Vuitton lagi, salah satu mereknya Louis Vuitton, Kenzo lagi syuting di Ubud. Nah, gimana kalau misalnya ayo kita kolaborasikan dengan salah satu brand yang luar negeri yang terkenal sehingga naik dan jauh lebih dikenal. Itu tugasnya pemerintah. Menurut saya pemerintah harus lebih progresif dalam pemikirannya dan harus hadirkan kepastian nih, kepastian peraturan, regulasi untuk entrepreneur-entrepreneur muda seperti Ayu. Setuju, wah luar biasa yuk. Ya, saya setuju banget. Dia tambah semangat sekarang ya. Iya. Kita nanti kolaborasi tuh nanti katanya sama brand-brand luar negeri karena memang di Indonesia juga ya itu tadi gak ada yang ngalahin, bener ya Mas ya. Karya-karyanya kayak Ayu gini, tangan kamu yuk ini mah aduh anugerah gini keren banget. Influencer ini sangat berpengaruh loh. Misalnya kan kayak Omes nih, Omes pakai kayak Raffi tadi pakai baju batik, Omes pakai produk istri, dan ya kita semua menggunakan produk-produk kebanggaan dalam negeri. Karena to lead is to give example. Ini nanti influencer-influencer lain, nggak keren nih kalau nggak pakai buatan dalam negeri. Akhirnya karena perilaku berbelanjanya berubah, karena yang dibelanjakan juga adalah produk-produk Indonesia, tiba-tiba kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu. Ini paling benar kan bangga buatan Indonesia. Udah kita bangga. Bangganya kalau menurut saya Mas ya, bukan karena hanya ini buatan Indonesia, bangga karena lihat produknya bagus, berkualitas, harganya terjangkau. Itu dia. Bangganya emang karena keren. Ini keren nih. Ini sweater loh. Ya kan dipadu-padankan sama batik. Keren. Selain orangnya yang keren, memang ini keren bajunya. Ya.
Emang itu pas gitu ya. Pas. Masuk. Terima kasih. Masuk Oke. ketua. Saya juga mau ngasih nih buat Mas Menteri. Wah, ini asli buatan Indonesia. Jadi saya punya sebuah toko yang mengkurasi 50 brand lokal yang dikumpulkan dari seluruh Indonesia yang berhubungan dengan otomotif. Semua buatan lokal Indonesia. Dan sejauh ini kebetulan beruntungnya setiap Bapak Presiden motoran produknya kita yang ngirim, Mas. Produk-produknya ya. Itu endorsement Wah, paling mantap ya. Top influencer makanya. Ini dia nih. influencer. Mungkin buat Mas Menteri. Nah, Terima kasih. ayo nanti aku kirim ya. Saya bukan anak motor, saya Nggak apa-apa. Suka naik ojek kan? Nggak apa-apa, udah anak motor di Indonesia mah naik ojek. Karena ini guys. biar anak motor, wah, buatan Nanti Indonesia. pas touring berikutnya aku pakai. Iya, bareng ya, Mas kita. Touring kita. Wah, wes. Dari misterius men. Siapakah dia? Tiger Hood. Mantap. Hey. Tuh, anti air, Mas. Anti Anti badai. air, anti utang, Oh, anti miskin, anti angin, semuanya lah itu mah. Anti semuanya. Nah, mantap. Keren, Mas. keren. Oke ya. Oke. Nah, sekarang ada Wonderful Box namanya. Ada isinya, ada Q yang harus kita lakukan. Kira-kira apa tantangannya untuk hari ini? Untuk podcast Wonderful Indonesia. Wonderful Box. Masing-masing membuat kriya keramik dari tanah. Lihat, Waduh. versi dirimu sendiri. Waduh. Waduh, ini ditantang nih, Mas Menteri. Kita kotor-kotoran dikit. Oke. Ya, silakan. Yuk, ini Ya. gimana nih tipsnya nih? Tipsnya, jadi dibolongin tengahnya, lalu diputer sampai dindingnya tipis. Itu sih basically. Ya, Tapi harus muter gitu terus ya? muter terus. Jadi dia simetris. Oke. Oh, nggak boleh satu sisi gitu. Iya, kalau itu juga bisa Mas Ini Menteri. aku udah bisa. Oh iya, Udah jadi bikin cobek, ini cobek. Wow. Cobek Sama. termasuk ini nggak kalau cobek? Kriya juga ya? Iya, pasti. Asal ada cekungannya, bisa naruh sesuatu. Nah, kayaknya udah bisa. Oh, ini bisa buat ini cangkir. Wah. Ngebut juga ya Mas Menteri bikinnya ya? Berarti memang ada bakat, Mas. Mungkin nanti bisa kolaborasi itu. Yuk. Iya, Ini nanti di boleh. roast gitu ya di. Nanti di fire, dia fire-nya yang pertama itu 18 jam. Yang kedua itu lebih lama lagi, 36 jam. Itu termasuk pendinginan. Inspirasi saya adalah cangkirnya Ayu. Jadinya jamur ya. Indah sekali. Piring buah. Piring buah. Oke. Keren banget. Nice! Asbak itu. Wow, keren. Ini jadi apa? Pajangan kali ya, vas kali ya. Nanti aku bakarin deh. Serius? Iya, Wah, mantap. Coba lihat nanti yang kita bakar ya. Ini piring buat buah. Oke, itu piring buat buah. Kira-kira buah apa? Duren ya? Pepaya. Oh, pepaya. Ini namanya piria. Piria. Piring pepaya. Wah, emang mantap. Piria. Piria. Piring pepaya. Waduh, ini kayak podcastnya udah banyak deh, udah terlatih banget ya. Singkatan, pantun. Waduh, piria. Piring pepaya. Oke. Kalau saya kasih nama juga apa ya? Fasya. Fasya. Pas kesayangan. Pas kesayangan. Mantap. Ya, cantik ya guys. Oke, coba Itu tali. Udah, gua nggak usah. Kayaknya gue di skip aja deh. Itu apa tuh? harus kasih nama. Ini sebenarnya ya kalau misalnya gue ngasih workshop, ini yang paling gampang kayak yang standar lah. Jadi Oh, kayak itu ini kali buat makan sup ya. bisa atau buat kayak matcha, Oh green tea. iya. Matcha. Coba boleh diangkat.
Jadi sekaligus juga ini namanya fact for the day. Wah, Fakta hari ini adalah bahwa walaupun tanah liat ini dari Sukabumi, tapi tanah dan bebatuan tertua di Pulau Jawa itu ada di Sukabumi. Karena Wow. UNESCO Global Geopark Ciletuh, yaitu yang menghubungkan Pelabuhan Ratu Ya. dan sekitarnya itu adalah bagian tertua dari Pulau Jawa, 60 juta tahun. Wah. Jadi ini tanah liat hampir bisa dipastikan bersanding dengan bebatuan tertua di Pulau Jawa. Tuh orang Mantap. Sukabumi like Earth. Like Earth. Like Earth. Like Suka. suka Earth bumi. Oke. Jadi saya orang like Earth. I'm from like Earth as you know. Yes, thank you. Like Oke. Itu makanannya paling enak apa? Bandros. Bandros, dodongkal, Pak. Dodongkal. banyak banget Dodongkal. Sukabumi. Iya. Kulinernya ya luar biasa. Kue Ali luar biasa sekali. Itu tadi kita sudah ngobrol sama teman-teman kita yang lagi nonton juga, ada Mbak Ayu, Mas Andi juga terima kasih banyak Mas Menteri. Terima kasih. Yang penting kita selalu semangat untuk masyarakat Indonesia ya, bangga buatan Indonesia, ya kan. Nah sekarang Mas Andi dan Ayu, kita mau kasih pesan semangat Semangat. untuk semua yang lagi nonton, masyarakat, agar selalu bangga buatan Indonesia, buat pelaku UMKM, buat konsumennya, pokoknya semua yang lagi nonton. Jadi bangga buatan Indonesia bukan hanya sekedar gerakan nasional, tapi itu adalah bagian daripada perjuangan bangsa untuk mampu menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang menghargai karya talenta bangsa sendiri. Jadi ini bukan hanya bicara nasionalisme, bukan hanya ganti profile picture, bukan hanya, tapi apa keseharian kita, setiap langkah kita, setiap tarikan nafas kita berikan kontribusi kepada bangsa. Tiap pagi kita berkaca, sudahkah kita memakai produk kebanggaan bangsa kita. Dengan semangat seperti itu, apa yang dilakukan Thailand atau Korea, Taiwan, Jepang, China, di mana dia mencintai produknya sendiri, akhirnya sekarang mereka memiliki produk-produk berkualitas dunia. Dan kita harus punya satu semangat yang sama. Dan salah satu produk terbaik kita adalah pantun. Oleh karena itu saya tutup dengan pantun. Yuk siapin ya tadi ya. Bunga bakung tumbuh di kota. Bunga matahari simpan rahasia. Cakep, Ayo dukung UMKM kita. cakep. Mari hashtag bangga buatan Indonesia. Si Atun naik bis. Ngapain tuh atuh naik bis? Mohon maaf pantunnya habis. Iya. Bisa aja atur. Luar biasa, thank you Mas Menteri. Itu tadi bagus banget. Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Nah, kalau saya juga boleh, dari tadi kita ngobrol banyak sekali bangga buatan Indonesia. Bangga buatan Indonesia kalau buat saya pribadi, bangga itu bukan karena ya kita harus pakai produk Indonesia. Aduh, kasihan. Jadi kesannya kasihan. Enggak kok. Kalian harus bangga karena memang produknya keren. Kalian harus bangga karena memang kualitasnya bagus. Kalian harus bangga karena memang harganya masuk akal. Jadi bangganya tuh dari sini gitu, dari dalam hati. Jadi kita harus bangga pakai buatan Indonesia benar-benar dari hati kita karena memang produknya bagus. Dan yang paling penting, pantun dulu. Tetap. Dipijitin di urat saraf, Cakep. dipijitnya di peti tenget. Cakep. Aku cinta Kemenparekraf. Cakep. Bangga buatan Indonesia, keren banget. Yo. Terima kasih banyak ya Mas Menteri, terima kasih banyak Terima Mbak kasih. Ayu, sehat selalu semuanya. Sehat selalu teman-teman semua, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di podcast Wonderful Indonesia. Sekarang kita foto-foto. Asik. Foto-foto. Foto-foto.